11 atau setengah 12 ya. Oke, teman-teman sekalian, kita akan ngobrol-ngobrol sejenak ya seputar diskusi lintas iman ini dan sehubungan dengan banyaknya orang-orang yang sering mengajukan permintaan naik, tetapi dia setelah dinaikkan itu kayak macam bingung-bingung gitu ya. Kenapa begitu? Saya heran. Ngomongnya salah pencet. Menurut teman-teman itu apa penyebabnya teman-teman? Sering-sering salah pencet begitu. Oke, Obito. Selamat pagi, Obito. Selamat pagi, Bos. Ya, silakan Obito. Nyalakan kamera Anda. Kamera. Tahu nggak cara nyalakan kamera? Ntar nggak bisa nyalakan kamera lagi. Nah. Halo, Bang. Halo juga Obito. Selamat pagi Obito. Apa kabarnya? Baik, Bang. Sehat. Kabar baik, sehat. Ya Obito, ini room saya ini itu room diskusi antara Islam dan Kristen. Obito. Gimana? Anda mau naik ini dalam rangka apa gerangan ini? Nah, kan? Obito, apakah Anda masih di sana? Nge-lag, Iya, Bang. nge-lag. Normal kok nge-lag gimana? Ini tempat saya ini forum diskusi antara Islam dan Kristen. Nah, Anda naik ini apa gerangan? Oke lah, baiklah kita turunkan ya. Tolong ya teman-teman muslim, jangan patahkan semangat saya. Jangan patahkan kepercayaan saya bahwa masih ada orang Islam yang waras kalau ngomong agama Islam. Yuk, saya punya banyak teman Islam, punya banyak teman-teman Islam ya. Mereka normal-normal saja, ya, waras-waras saja. Tetapi yang saya heran ketika mereka ngomong tentang agama Islam yang tadinya waras, tadinya sehat, tadinya pikirannya normal, mendadak menjadi tidak waras. Nah itu makanya saya heran. Mengapa itu terjadi? Oke, kita kasih naik lagi ada tanah. Sebentar. Mahdir Muhammad. Coba ini, Mahdir Muhammad. Mana tadi Mahdir Muhammad? Naik malah kabur. Gimana nih? Mahdir Muhammad sudah mau dinaikin malah lari. Padahal kita ini diskusi aja loh. Cuman diskusi antara Islam dan Kristen begitu. Tapi kenapa orang Islam kok pada ketakutan lari tunggang langgang? Giliran kalau bahas diundang di situ, hilang semua. Sungguh nekat yang nyata. Sebentar ya, saya ambilkan HP saya ya. Sambil saya mantau di YouTube teman-teman. Karena ini kan saya linkkan di YouTube saya. Nah, YouTube
link YouTube ternyata itu sekarang tidak bisa lagi apa namanya, ditautkan lagi seperti itu. Oh my God. Halo Dora. Halo Bang Edis, apa kabar? Kabar baik Dora. Kenapa mukanya tidak kelihatan Dora? Nggak ada muka kali ya. Iya, oke kalau begitu saya Iya, itu turunkan ya, kacamata karena Bang. tidak ada muka ya. Bentar. Saya Saya turunkan. Bentar ya, saya coba lihat YouTube saya apakah normal ya teman-teman ya. Karena biasanya ini kadang-kadang, nggak normal kan. Sebentar, saya perbaiki dulu YouTube saya. Saya kalau sudah pindah layar begitu, dia YouTube mendadak hilang. Bentar ya. Kunci layarnya. Ya. Kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Mohon maaf tadi apa namanya, saya perbaiki di YouTube saya ya. Yuk. Ya, jika Anda seorang muslim, oh iya, ini pagi-pagi Bang, orang masih pada sibuk kerja. Iya. Ya, saya maklum lah ya, karena pagi-pagi masih sibuk kerja, tapi ya gimana lah ya. Nah, justru kalau pagi-pagi sibuk kerja begini, orang tidak ada ngajukan permintaan. Oke. Nah, teman-teman, selama saya membuka siaran atau live streaming diskusi lintas iman, berbagai macam suka duka ya, kendala itu saya alami teman-teman. Nah sekarang ini kalau siaran kita malam kan orang pada rame tuh ya, pada nongkrong kan, pada nobar, pada apa begitu. Itu banyak sekali orang-orang yang mengajukan permintaan naik. Nah kira-kira itu penyebabnya apa teman-teman? Apakah karena dia secara tidak sengaja begitu? Makasih Hani, makasih. Apakah dia tidak sengaja mengajukan permintaan naik atau bagaimana? Saya juga nggak tahu. Ya walaupun ngefans kan sudah saya bilang, jangan mengajukan permintaan naik gitu loh. Apalagi kalau udah naik di atas cuman ketawa-ketawa cekikikan itu loh, itu yang saya paling aneh. Udah ngajukan permintaan naik di atas cuma cekikikan aja. Ngapain gitu loh ya. Coba, kecuali ada yang mau Anda sampaikan. Nggak apa-apa juga gitu. Tapi apa yang mau Anda sampaikan? Yang penting jangan cuma cemonget. Kalau cuma semangat aja, ya nggak perlulah Anda cuma ngajukan permintaan naik begitu ya. Seperti itu ya. Dan juga sebenarnya banyak pansos teman-teman. Banyak sekarang nih orang-orang pansos ya. Kalau bikin VT ya, kalau bikin video harus ditempel-tempelin saya biar rame gitu. Seperti itu. Oke ya, kita mulai ngobrol-ngobrol santai nih ya seputar diskusi Islam dan Kristen. Semoga ya dari adanya diskusi ini tuh kita tuh jadi saling mengerti. Yang Islam berhenti ngomong-ngomongin Kristen karena nggak ada kait-kaitannya Muhammad dengan dengan Kristen, dengan Yahudi, dengan Kristen. Ya, karena Muhammad tidak dinubuatkan dalam Taurat dan Injil. Ya, hanya seperti itu sebenarnya tujuannya, supaya urus agama masing-masing. Gitu loh. Anda mau Islam, mau Anda cium batu kek, mau jungkir balik salto dari batu nggak masalah. Selama Anda tidak mengait-ngaitkan itu dengan Kristen, itu loh. Kenapa Anda harus mengait-ngaitkan diri dengan Kristen? Kan gitu. Ya. Yuk. Coba ya kita kasih naik ada Revandi. Coba kita kasih naik Revandi. Ya, selamat pagi Revandi. Ya, selamat pagi. Ya. Shalom, Bang. Shalom, silakan Revandi nyalakan kamera Anda. Oh ya, baik.
Ya, gimana Bang Revandi? Ini diskusi antara saya lawan Kristen ini. Kalau Anda Kristen, apakah Anda mau diskusi lawan saya? Saya cuma mau share apa ya? Apa itu, Saya Bang? dari seberang sih kalau ini Dari udah seberang, terima Tuhan Yesus. Ya, dari Islam. ya betul. Saya dari Islam. Bohong. Coba apa buktinya bahwa Anda dari Islam? Berapa tahun jadi orang Islam, Bang? Saya sekarang 32 tahun dibaptis tuh Ngomongnya jangan ngadu sono, Bang. Ngadu sini, Bang. gimana ya? Sebentar saya hitung ya. Coba tenang dulu, Bang. HP-nya ditaruh, letakkan yang bagus gitu, Bang. Jangan goyang, karena kalau goyang-goyang begitu ngelihatnya sakit gitu, Bang. Sakit mata ngelihatnya. Soalnya saya ini ada semacam agak mata saya ini agak-agak sinus gitu, Bang. Jadi kalau ngelihat yang gerak-gerak itu lama-lama saya mual. Coba Anda sekarang taruhlah umur 30 sekian. Anda jadi muslim berapa tahun? Berapa puluh tahun Anda jadi muslim? Sekitar 26 tahun. 26 tahun jadi muslim. Berarti udah lama masuk Kristen. Dari 2019. Jangan-jangan cuma gara-gara nikah aja. Oh, Anda belum nikah? Belum nikah, ada pasangan juga, ya. Oke, coba Memang coba Anda bacakan tata cara sholat coba. Kalau Anda memang benar-benar mantan muslim. yang pertama itu ambil air wudhu, baca niat untuk wudhu. Bacaannya Setelah gimana? itu nawa itu wudhu, nawa itu ada hasil asari fardu lillahi ta'ala. Coba bacaan sholat gimana? Sebentar Bang, nampaknya suara Bang nggak masuk loh ke sini. Halo? Ya, nah gitu kalau ngomong harus begitu. Coba bacaan sholat gimana coba? Allahu Akbar kabirong walhamdulillahi kasirong walhamdulillahi bukrot wa asila ini wajah tu wajhiya lillahi fatoros samawati wal ardi anifang Oke, udah sah musliman. ini. Ya, udah sah ini Bang. Cuman kalau Anda agak mundur, itu suara Anda hilang. Ini ternyata banyak juga ini murtad lagi dari Islam. Coba Bang, apa gerangan yang membuat Anda akhirnya meninggalkan agama Islam? Coba Bang, berbagi Bang. Anda menjadi motivator atau Anda menjadi salah satu penyemangat nih orang-orang yang mungkin senasib dengan Anda gitu loh. Dia mau keluar dari Islam tapi dia masih ragu, masih takut. Coba apa yang membuat Anda akhirnya meninggalkan agama Islam, Bang? Sebenarnya kisahnya itu dari dulu zaman SMA, itu saya cuma doa gini, Tuhan aku pengen punya agama yang nyaman, tenang, dan damai gitu aja. Itu hampir 3 tahun, tapi nggak pernah nyebut Tuhan yang mana harus saya pilih atau saya sembah agama mana juga nggak tahu gitu. 3 tahun nggak ada jawaban, tiba-tiba itu setelah sekian lama, 2016 itu saya udah kerja, ada dengar musik dari gereja, ada suara gini, kalau kamu mau nyaman, tenang, dan damai, ayo datang ke gereja, duduk di tengah-tengah, doa gitu. Saya nggak datang waktu itu, karena ada kata doa, saya nggak berani gitu. Ada keinginan pengen datang, cuman karena disuruh doa, ya nggak berani. Doa apa gitu, masuk gereja orang nggak pernah. Akhirnya saya skip 2016 itu. Terus 2017 itu ada suara lagi, ayo cari tahu Yesus Kristen Alkitab itu apa. Nggak saya gubris, udah saya skip lagi itu. 2018 itu ada muncul suara lagi, ayo cari tahu Yesus Kristen Alkitab itu apa gitu. Karena saya kayak ngerasa dulu tuh udah muak dengan suara ini, saya bilang iya gitu. Dulu saya masih main Facebook, orang yang kira-kira dia namanya Kristen atau sekolah di Kristen langsung saya inbox, maaf Anda Kristen atau enggak, kalau iya saya mau tanya. Ya puji Tuhannya mereka nggak ada yang marah, nggak ada yang apa gitu, karena nggak kenal kok saya tanya agama. Ya mereka ngejelasin ini loh Yesus begini, Kristen itu begini, Alkitab itu begini gitu.
sama ngejelasin kalau mau jadi orang Kristen hati-hati, nanti kamu akan menderita, akan mengalami hal-hal yang nggak enak gitu. Karena dulu tujuannya cuma buat cari info, ya udah gitu, nggak yang terlalu akan menderita gini-gini. Setelah kayak ngerasa cukup cari info, saya bilang nih ya udah cukup gitu. Nah suara itu udah nggak muncul lagi. Terus tiba-tiba setelah sekian lama 2018 pertengahan 2019 itu tiba-tiba ada suara muncul gini, ayo datang ke gereja untuk ibadah gitu. Untuk pertama kalinya saya ngintip ke gereja, ikut acara ibadah. Dulu ya belum tahu di gereja itu ada namanya pesta pendeta dan lain-lain, cuma kayak ngerasa ada nyanyi-nyanyi. Ya sekarang udah paham, ada sesi PAW kayak itu, ada sesi doa. Coba dan satu lain-lain. lagu rohani, coba satu lagu rohani. Tanpa musik aja, coba. Apa lagu rohani yang Anda tahu dari gereja? Jangan cuma ngomong ngaku-ngaku, coba. Suara saya nggak enak. Nggak apa-apa. Kita yang penting kita tahu, coba. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, betul? Iya, yang itu, Iya. yang dari Iya, benar. Iya. Lalu yang membuat Anda tidak nyaman dengan Islam, yang membuat Anda akhirnya meninggalkan agama Islam itu kenapa? Ada beberapa hal yang menurut saya itu nggak logis atau kurang apa gitu. Yang pertama itu dari syahadat. Kalau dari syahadat, ini versi yang saya ketahui ya. Syahadat kan di situ ada artinya itu saya bersaksi bahwa itu orang adalah tapi nabi. Kan saya nggak, iya katanya itu. Tapi kan saya nggak menyaksikan. Berarti kan saya orang yang bisa dikatakan saksi orang yang melihat secara langsung, sedangkan saya nggak melihat secara langsung. Itu satu. Terus yang kedua, saya dulu pernah belajar agama itu diajarin gini. Ini di versi sebelah katanya ini adalah menunjukkan kalau orang di keyakinan sebelah ini wajib kaya gitu. Kenapa wajib kaya? Karena nanti diwajibkan untuk rukun iman atau rukun Islam gitu harus ke Timur Tengah, ke tanah Arab itu. Nah, sedangkan orang yang di sana kan kebanyakan tangannya begini. Kalau disuruh kerja, suruh apa, enggak lah. Nanti kayak misalnya waktu bulan puasa pembagian ini tuh banyak yang antri itu, ya itu kan yang antri dari golongan mereka gitu. Itu kayak buat saya loh, katanya disuruh kaya, tapi kok orang-orangnya aja nggak pada mau kerja, nggak pada mau usaha gitu. Tapi kalau ada pembagian gini, mereka antri tuh. Terus yang selanjutnya itu bacaan salat. Itu kita nggak boleh cuma sekedar baca Arabnya doang, tapi kita harus di dalam hati sama pikiran tuh kita harus tahu ini maknanya apa, tujuan gerak ini apa gitu. Buat saya pribadi, saya nggak dapet feel-nya. Menurut saya nggak mungkin orang bisa baca di sini Arab, di sini hati, sama di pikiran itu sejalan gitu. Nggak, kalau katanya dia nggak bisa sinkron, ibadah itu nggak akan sah, nggak akan dapat pahala atau derajat-derajat seperti itu. Terus yang paling ini itu tentang nantinya kalau udah meninggal atau mati itu nanti akan dapat yang laki-laki akan dapat perempuan yang selalu selalu perawan terus, sama kalau yang perempuannya nanti akan dapat pangeran-pangeran. Sama kalau yang masih di dunia itu nyium batu, katanya kamu nyium ini nanti akan suci, kamu akan terbebas dari dosa atau apalah itu. Nah buat saya kayak loh kok begini banget, itu menurut saya kayak ya udah nggak kayak promosi batu gitu ya. Iya, gara-gara batu kok bisa jadi masuk ke surganya dia, itu caranya gimana? Sama ada salah satu hewan itu katanya juga bisa mengantarkan kita untuk masuk surga, yaitu kalau kita ngebunuh cicak sekali banting mati, dibilangnya ada hadisnya, itu katanya hadis yang sahih. Ada beberapa yang menyatakan ini sahih, bisa ngebunuh itu langsung nanti masuk surga, karena itu katanya dulu musuhnya Nabi siapa gitu, Ibrahim. Wah, katanya bantu niup api gitu. Aneh banget gitu, ini ajarannya kok kayak gitu. Makanya kayak makin udahlah gitu, akhirnya nggak sinkron. Akhirnya saya memutuskan ya keluar dari itu ya dengan segala banyak resiko sih.
Iya, keluar iya. dari keluarga, terus juga hinaan dan lain-lain, pekerjaan juga ya seperti itulah, hinaan itu ada. Iya, iya, mantap, mantap, mantap. Iya, ini saya termasuk salut nih dengan Anda nih Bang Rifandi. Anda termasuk orang yang berani bercerita, berani share begitu ya, pengalaman Anda meninggalkan agama Islam begitu. Ya, saya rasa banyak juga nih orang-orang yang lagi nonton sekarang ini nih ya. Ini karena hari pagi ini orang sibuk kerja, jadi yang nonton cuma 7.000 orang ini. Jadi pada waktu Anda bercerita ini, ada banyak orang di luaran sana yang persis seperti Anda, ngalamin seperti Anda ini. Cuman mereka mungkin masih takut-takut, tidak berani speak up, seperti itu. Kira-kira pesan Anda nih kepada orang-orang yang sekarang ini lagi on the way meninggalkan agama Islam nih, supaya berani mengambil langkah seperti Anda meninggalkan agama Islam, apa kira-kira? Ya, yang pertama itu kita jangan pernah takut, sekalipun saya udah ngalami resikonya itu secara harta ya udah dimiskinkan sama apapun, ditarik semua. Jadi jangan pernah takut, wah nanti nggak bisa makan, nggak bisa ini, nggak punya tempat tinggal, jadi gembel. Saya udah ngalami jadi gembel karena udah dihina, nggak punya pekerjaan. Ya, tapi tetap ketika kita yakin, kita fokus ikut Tuhan Yesus akan pelihara kita, Tuhan Yesus akan menjaga. Itu satu. Resiko apapun jangan pernah takut, sekalipun akan ditinggal keluarga, nggak dianggap lagi, dicoret dari keluarga, sahabat atau pertemanan menghina, wah kamu ikut yang sesat, yang salah, yang apa, ya udah biarkan aja gitu, karena kita bukan makhluk dari dunia, kita makhluk dari surga, jadi kita pemikiran dengan mereka beda, kita nggak usah takut. Yang keduanya, ketika ada yang bilang kalau orang yang udah nggak sejalan sama mereka, darah kita itu halal untuk itu, atau dibilang wah ini pokoknya darahnya boleh lah untuk diapain gitu, ya udah nggak usah takut, sekalipun resikonya itu. Ada yang bilang seperti itu, wah berarti darahmu udah halal nih, oh ya udah apa, sempat ada ragu, ya ada gitu, kok gini banget ya, ternyata ya benar, Tuhan Yesus tuh ya dengan segala resikonya, segala pikul salib tiap orang beda-beda, jadi jangan pernah takut hinaan secara duniawi, keluarga, pertemanan, secara nyawa itu udah akan jadi resiko, persekusi dimanapun itu pasti akan didapat, karena saya udah ngalami ya, termasuk saya di tempat kerja bla bla bla, oh nggak begini ya, aku nggak mau memperkerjakan, ya udah nggak apa-apa, sekalipun kadang cari pekerjaan ya susah, karena di KTP saya pun masih di seberang untuk ngurusnya, karena saya dari kampung, untuk ngurus kayak gitu hal ini yang nggak mudah juga. Ya udah, saya pun sekarang juga masih proses untuk cari kerja dengan resiko seperti itu, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Intinya Bang, jangan, biarin aja. Yang Islam biarin aja KTP-nya Bang. Bahkan saya sudah mengatakan begitu, biarlah KTP-nya yang jadi orang Islam, kalau orangnya jangan. jadi Oke mungkin lah. buat teman-teman yang di proses itu, jangan pernah takut resiko apapun, entah nyawa, entah keluarga, ataupun sekedar harta. Jangan takut, Tuhan Yesus akan menjaga kita, menyertai kita. Tuhan Yesus memang melihat kalau kita dapat cacian, hinaan, tapi dia nggak akan meninggalkan kita. Dia malah melihat kamu sungguh-sungguh nggak, atau cuma sekedar iseng atau ajang coba-coba gitu. Karena ikut Tuhan Yesus itu bukan untuk ajang coba-coba, karena resikonya benar-benar real di depan mata. Bisa bahkan nyawa pun bisa jadi resiko gitu. Bukan cuma sekedar harta. Harta mah mungkin Tuhan gampang untuk ini itu. Nah, kalau nyawa itu udah bisa ya di depan mata, itu udah jadi resiko. Tapi jangan pernah takut. Kalau kita melangkah di jalan Tuhan Yesus, kita serius ikut Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan menyertai kita, menjaga kita. Jangan pernah resiko apapun itu, karena banyak, puji Tuhannya, saya dipertemukan dengan banyak orang-orang yang baik, mensupport, kasih ini loh, kalau kamu di fase ini. Oke, tapi tahan dulu sebentar Bang. Saya tanya, ini Mas Bejo ini mengajukan pertanyaan. Halo Mas Bejo. Halo? Mas Bejo? Baik, kita kasih turun ya. Ya, silakan lanjut Bang. Silakan lanjut. Lanjut. Jadi apapun resikonya itu jangan pernah takut, dan Tuhan Yesus akan takut, dan Tuhan Yesus ini loh, kamu ketika di fase ini jangan pernah merasa sendiri, karena kita itu
dalam Kristus kita adalah keluarga, akan banyak yang mensupport, mendukung, nggak akan ditanya, kamu suku dari mana, kamu dulu keluarganya, nggak akan ditanya. Ketika udah dalam satu keluarga Tuhan Yesus Kristus, mereka akan open untuk membantu, bahkan ya benar-benar real dibantu tanpa di. Sebentar Bang, saya suruh, ini ada orang naik juga. Mosab Abu? Mosab Abu? Halo? Ya, apa kabar Bang Edis? Ya, Muslim Bang? Halo, halo. Ya, Muslim. Muslim. Oke, sebentar, silakan selesaikan Revandi. Ini mantan Muslim ini, sudah meninggalkan Muslim. agama Islam. Ya, silakan Revandi. Dengan itu jangan pernah takut apapun itu, kita tetap fokus saja jalan ke jalannya Tuhan Yesus, karena kita bukan yang dari dunia. Kalau yang lain kan mikirin, wah nanti takut miskin, takut ini itu, nggak usah takut, pasti Tuhan akan tolong, Tuhan akan menyertai kita asal kita. Baik. Oke, Revandi, ini sehubungan Anda ini Muslim yang sudah meninggalkan agama Islam karena alasan-alasan yang sudah Anda sebutkan. Nah, pesan Anda kepada Musab Abu ini yang masih Islam ini apa kira-kira? Supaya dia juga ya seperti Anda meninggalkan. Saya pahami ketika mungkin jangan pernah dengki dengan sesuatu hal, coba dipelajari dengan baik-baik, dengan hati yang bersih, kepala yang bersih, jangan dapat doktrinan dari yang di sana. Di sini coba kita pelajari dengan baik-baik, dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati, biar dapat, oh ini loh positif, oh ini baik, ini bukan hal yang banyak yang bilang wah ini sesat, ini itu. Kalau kita mau ngebaca sesuatu, kita merendahkan hati, kita mengosongkan apa yang aku udah ahli dalam hal ini, gitu. Jangan. Maka ketika baik. Oke, terima kasih Revandi. Oke. Coba Musab Abu, ini Anda Muslim ya? Masih Muslim. Masih Muslim. Gimana? Muslim, apakah Anda juga ya, mau meninggalkan agama Islam atau bagaimana? Wah, dia delay. Insya Allah perbaiki dulu. Akan meninggal perbaiki dunia dulu dalam sinyal keadaan Anda Islam. ya. Musab Abu, perbaiki dulu sinyal Anda. Nanti ini naik full lagi. kok. Ya, sinyal Anda. Oke lah, terima kasih Bang Revandi atas cerita Anda. Semoga banyak muslim-muslim yang berani mengambil langkah seperti Anda, meninggalkan agama Islam, karena mendapati di dalam agama tersebut, ya banyak hal-hal yang aneh, tidak masuk akal seperti yang Anda ceritakan tadi. Ya, semoga orang-orang bisa mengambil langkah seperti Anda. Oke, begitu Bang Revandi ya? Oke. Saya turunkan ya Bang ya. Kita berikan kesempatan kepada yang lain Bang. Oke, terima kasih. Saya turunkan Bang. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itulah ya teman-teman ya. Sayangnya ini mungkin kita belum ada sebuah forum yang besar ya. Ya, mungkin nanti kita akan buatlah acara khusus, sesi orang-orang yang sudah meninggalkan agama Islam, kemudian datang kepada Tuhan Yesus, sehingga mengenal kebenaran. Yang tadinya berada di dalam ketidakpastian atau mudah-mudahan, kalau ditanya insya Allah, apakah mengikut Muhammad itu, mengikut agama Islam itu masuk surga? Insya Allah. Apakah kalau bertaubat dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya, maka akan diampuni dosanya? Mudah-mudahan. Pindah dari mudah-mudahan kepada kepastian, begitu. Ya. Karena di dalam agama Islam itu memang tidak ada kepastian. Yang ada itu adalah mudah-mudahan. Yang ngomong mudah-mudahan Allah lagi gimana? Iya, ada ayatnya. Di dalam Al-Quran itu, kalau taubat yang semurni-murninya, sudah taubatan nasuha, janji Allah mudah-mudahan diampuni. Makanya Asmiranda, setelah dia meninggalkan agama Islam, dan dia pindah ke Kristen, dia punya lagu. Apa lagunya? Firman-Mu ya dan amin, janjimu menopangku. Itu lagunya Asmiranda.
Jadi Asmiranda telah pindah dari firman yang mudah-mudahan, semoga, nah dari mudah-mudahan kepada yang iya dan amin, seperti itu ya. Silakan. Silakan kepada penonton-penonton yang lain, boleh ya naik, ajukan permintaan naik. Kita ngobrol-ngobrol seputar diskusi lintas iman ini. Oke, kita kasih naik, ada Aladin. Aladin 8. Ya, selamat pagi Aladin 8. Halo, selamat pagi juga dengan abangku. Silakan Bang, nyalakan kamera Bang Aladin. Ya, terima kasih. Ya, Bang Aladin. Terima kasih abangku. Sama-sama Bang. Abang Aladin saya tanya dulu nih, Muslim atau Kristen Bang? Konghucu. Konghucu. Wah, yang benar Bang. Eh. Oh iya. Betul. Ya. Sebenarnya sih ini forum diskusi antara Islam dan Kristen Bang. Tapi Anda nampaknya pengen naik atau ada sesuatu. Silakan Bang. Silakan. Ya, kalau sesuatu sih nggak ada. Cuman suka from ini, suka Bang Edi. Salut gitu. Oke, ya. Dan banyak terima kasih sudah dinaikkan. Oke, saya turun lagi ya, maaf ya. Oke, terima kasih Bang Aladin. Turunkan ya Bang ya. Ya, selamat pagi. Oke, terima kasih Selamat abangku. pagi. Sama-sama Bang, diturunkan. Namanya Aladin pikir saya tadi Muslim. Oke. Kalau Aladin itu kan identik dengan Timur Tengah. Ya, pikir saya Muslim tadinya. Oke, kita kasih naik, ada Holly Pasutri Australia. Waduh. Holly Pasutri Australia. Kayaknya orang Indonesia sudah banyak yang minggat dari Indonesia pergi ke Australia. Aduh, apa kabar negeri Konoha? Halo Ya. Bang. Bang, nanti kalau nyetir kena ban loh Bang. Enggak Bang. Aku udah di rumah Bang. Oh iya. Abang ini Muslim atau Kristen Bang? Jujur aku Kristen Bang. Kristen. Jadi mohon maaf agak berbeda dikit Bang. Tapi aku mau share dikit. Aku mau pengen bertanya dari pengalaman Abang. Karena jujur kami di Australia banyak yang berbeda. Yang pertama berbeda agama dan yang berikut lagi mengikuti hal-hal yang modern di sini kan Bang. Nah, banyak teman-teman aku dulu waktu di Indonesia, waktu aku di Jawa, dan aku pernah bawa orang dari Muslim ke Indonesia gitu. Nah, sekarang aku mau tanya Bang, kalau kami di Australia di sini kan untuk agama itu mereka nggak terlalu melihat apakah kamu Islam atau Kristen gitu. Nah, sekarang yang aku mau minta tolong, ada nggak advice atau saran dari Abang gitu Bang, kalau misalnya orang-orang yang nggak kenal Kristus, dan puji Tuhan aku senang waktu kemarin share dengan pendeta aku tentang Abang Edi sendiri, dan kami bisa melihat ada hal-hal positif itu. Tapi satu yang kami punya keinginan yaitu bagaimana untuk, kami kan jujur secara pribadi aku nggak terlalu dalam mengenai agama, tetapi aku pengen banget orang-orang itu ayo mau bertobat. Contoh aku punya teman sekarang, teman dekat dan dia masih Muslim. Gimana caranya untuk mendekatkan diri ke dia ke Tuhan gitu Bang? Dia Muslimnya Muslim yang taat Malaysia, atau enggak? Bang. Dia Malaysia, dari Malaysia. Muslim yang taat bukan dia? Taat nggak taat sih, soalnya kalau di Australia bisa kita bilang taat atau enggak karena kadang minum, kadang ya karena dia juga berhubungan dengan cowok juga gitu, cowok sama cowok gitu. Wah, nah itu yang kami punya kerinduan. Kami ya kalau seperti itu dia itu tidak bisa kita katakan dia ini lagi. Artinya ya beritakan saja tentang kebenaran, tentang Bible seperti itu Bang. Bagaimana kita itu harus hidup, ya kan? Bagaimana kita itu harus kembali kepada fitrah atau gambar kita sesuai dengan kodrat kita dijadikan seperti itu. Kita harus kembali kepada gambar kita, gambar Allah, begitu, gambar Tuhan. Seperti itu Bang. Itu yang jadi pokok doa kami tiap malam Bang, aku sama istri aku untuk mendoakan dia gimana kami menunjukkan kebaikan Tuhan. Dan tadi malam kami lagi ikutin ada biblical konseling itu gimana terus, dan dia ikut gitu. Aku coba dengerin dia dan
Dia puji Tuhannya dia, oh iya ternyata gini ya Kristen gitu. Nah, jadi langkah selanjutnya untuk naik level more itu gimana menurut abang gitu ya? Apakah kita Nah, biarin itu aja cuman sebenarnya tunjukin? bagian dari ini, Bang. Kalau saya di bidang-bidang seperti itu, mohon maaf saya nggak ada, Bang. Jadi bagian seperti itu biasanya bagian gembala, gembala gereja, ya kan? Mereka yang Oke. ahli di bidang itu. Kalau saya, ahli saya di bidang menyadarkan orang Islam sembuh dari menyembah Muhammad. Nah, itu kalau di bidang saya. Nah, setelah mereka sembuh dari menuhankan Muhammad, mereka sadar kalau mereka menuhankan, menyembah Muhammad. Yes. Ketika mereka sudah sadar dengan itu, mereka keluar, baru itu tugas bagian daripada para hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala gereja, Yap, seperti itu, yap, gembala yap. jemaat. Oke Bang, jujur Bang, aku waktu saat-saat ini waktu dengar Edis TV, waktu beberapa, aku tahu juga Abang Edis TV ini dari teman yang aku pindahin, bukan pindahin dia, bawa dia tadinya Muslim, akhirnya dia ke Kristen sekarang. Dia bilang, Abang kok kamu mukanya atau berbicara, kan aku YouTuber Bang, jadi dia bilang kok kayak Edis TV, siapa itu Edis TV? Jadi aku dalam cari tahu, oh ternyata Abang Edis TV, jadi tiap hari keluar di TikTok. Jadi jujur, aku dulu pernah berpikiran, aku sampai share ke pendeta aku bilang sampai, oh Muslim ternyata ada hal positifnya ketika mereka nggak bersentuhan. Ada hal positifnya mereka ketika dibagi. Sebentar. Ada orang mengira Anda Edis TV. Iya benar Bang. Seorang itu Muslim. Bukan Muslim, teman aku yang dari Muslim pindah Kristen. Jadi dia kirim video abang gitu share. Oh, Jadi dari dia dari Islam pindah ke Kristen. Yes. Kemudian dia nge-share video saya. Iya. Oh, begitu. Ya, Ternyata dia bilang banyak juga yang meninggalkan Islam. Jadi kayak gitu Bang. Jadi puji Tuhannya aku bisa tahu, oh ternyata bagaimana Islam itu seperti. Aku mau lebih ke teman-teman aku Jesus, karena kan abang bilang kan coba cepat bertobat gitu. Jadi aku bingung untuk menyampaikan ke teman-teman aku, kan banyak yang di Jawa segala macam kan yang followers aku juga, dan aku gimana cara tindakan aku gitu Bang. Itu sih lebih biasanya gini Bang, kalau Anda sudah YouTubernya lain dari awal, ya biasanya seperti itu aja Bang. Penginjilan itu kan nggak harus dengan kata-kata. Bisa dengan perbuatan, bagaimana Anda mencerminkan ajaran Yesus dalam kehidupan sehari-hari terhadap sesama, ya kan? Yes. Bagaimana kita ngomong-ngomong Yesus terus tapi tidak tercermin begitu. Tidak terpancar dari diri kita begitu, Bang. Iya, Bang. Jadi penginjilan itu bisa juga dengan perbuatan seperti itu, nggak hanya dengan kata-kata begitu, Bang. Oke, betul, Bang. Karena istri aku juga orang Batak, Bang. Jadi orang Batak, ya. Iya, Bang. Jadi aku melihat istri aku, dia bilang, apakah kita ketika dia pernah tanya ke aku, nah kalau kamu mengambil tindakan sama seperti Edis TV dan kamu berani untuk melakukan di Australia sini gitu, apakah itu punya dampak nggak dengan orang-orang Australia maupun di Indonesia gitu, Bang? Tergantung komunitas Indonesia banyak nggak di sana? Kayaknya banyak sekali tuh orang Indo di Iya, Australia. Bang, banyak. Dan banyak banget. Di Adelaide tergantung. Kan, Bang. Nanti kalau abang masih PR atau apa? Nanti saya nanya itu juga susah. Abang sudah warga negara atau masih belum Bang, belum. Aku baru selesai WHV dan sekarang udah masih student, Bang. Iya, jangan dulu Bang. Nanti Anda nggak bisa pulang lagi. Tenanglah, pokoknya itu jangan dibicarakan di sini, Bang. Ya Anda atur dulu strateginya. Ya. Anda atur dulu strateginya, ya kumpul-kumpul lah sama komunitas-komunitas Kristen begitu. Ya Bang, ya puji Tuhan banyak sih komunitas. Oke Bang, kita kasih kesempatan dulu ya kepada yang ya, terima kasih banyak Bang, sehat-sehat ya Bang. Oke, sama-sama Bang. Salam kenal Bang, sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. God bless itu, oke. Ya, di Australia itu banyak sekali orang Indo komunitasnya di sana. Jadi kalau penginjilan di Australia itu nggak seperti di sini begitu. Kalau Anda di sini pergi Anda ke Car Free Day, ya kan? Anda memberitakan Injil, karestenisasi. Alergi mereka. Iya.
Tapi kalau mereka membicarakan tentang agama Islam dari corong-corong masjid, itu namanya dakwah. Itu kan bagian dari syiar kan. Kadang-kadang mereka ini suka mau menangnya sendiri gitu loh. Iya kan? Coba Anda pikirkan gitu. Kenapa kalau Islam beragama lain itu dakwah, tapi kalau Kristen nggak usah mengajarkan, nggak usah ingin bahas Islam lah, menyebarkan kekristennya sendiri, langsung dibilang kristenisasi. Kenapa gitu loh, ya? Bukankah kita ini punya hak yang sama, ya kan? Anda silahkan dakwahkan Islam Anda, silahkan Anda kabarkan agama Anda. Bukankah kami memiliki hak yang sama? Seperti itu. Ya, memang kadang-kadang ya kalau dipikir-pikir ya susah ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik kembali ada Afila. Oke, kita kasih naik ada Afila. Ya, selamat pagi Afila. Halo Afila. Afila, selamat pagi. Oke, baik, kita turunkan ya. Kita turunkan. Kalau udah mulai rame-rame kayak begini nih. Kalau udah mulai rame-rame, di situ banyak orang salah naik. Oke, kita kasih naik ada King Pratunam. Waduh, Raja Pratunam sudah datang ke sini, saudara-saudara. King Pratunam. Ya, King Pratunam, silahkan nyalakan kamera Anda. Kepencet ini tadi. Kepencet. Halo, Halo Bang. Waduh. Mana Bang? King Pratunam. Yo Bang, kebetulan saya lagi di Bangkok Bang. Lagi di Bangkok. Iya, tapi kepencet. Iya, istri saya pencet. Pengen banget. Saya Kristen Bang, kami Kristen dari Nias Bang. Dari Nias. Halo. Tontonin Abang. Oke, iya. Izin Bang, maaf ya Bang. Ya. Pengen banget. Oke. Berarti saya turunkan ya. Kapun kap. Ya Bang. Kapun kap. Kapun kap. Nggak tahu dia kapun kap. Oke, ya. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, ada Heri JM. Ya, selamat pagi. Bang Heri JM. Halo? Kita tunggu ya. Halo? Baik, tidak nyambung-nyambung. Saya turunkan dulu. Yuk, silakan yuk. Kita kasih naik ada Aditya. Iya, Aditya, selamat pagi menjelang siang. Pagi Bang. Ya, silakan Aditya, nyalakan kamera Anda. Bentar Bang. Ya, silakan. Ya, Bang Aditya, saya tanya dulu Bang, ini Abang ini Muslim atau gimana Bang? Muslim Bang. Muslim. Iya Bang. Ini forum ini itu forum diskusi antara Islam dan Kristen Bang. Saya Kristen. Nah, Anda Muslim. Apa gerangan kira-kira Anda naik nih Bang? Silakan Bang. Nah. Sudah lama nonton nih Bang. Sudah lama nonton Edis TV. Sudah berapa lama Bang? Baru sekitar 7 harian Bang, semingguan. 7 harian, oke. Gimana? Apa yang mau Anda utarakan Bang? Enggak, ini Abang ini bikin live ini tujuannya apa Bang? Bikin live ini tujuan saya, satu, menjawab orang-orang Islam seperti Abdul Somad,
Adi Hidayat, Zakir Naik, Zuma. Kalau saya sebutin sampai besok pagi nggak kelar, Pak. Felix Xiao, banyak. Mereka itu sering bahas Kristen. Nah, kemudian dalam bahasan-bahasan mereka itu, mereka sering mengkait-kaitkan Islam dengan Kristen. Bahwasanya Yesus kami menubuatkan akan datang Muhammad. Muhammad tertulis dalam Injil dan Taurat. Nah itu tujuan live saya. Saya jawab mereka begitu. Tetapi saya juga tidak hanya menjawab-jawab saja, Bang. Tapi saya juga harus memberikan pertanyaan balik. Saya harus memberikan counter balik seperti itu. Itu, Bang, tujuannya. Gini Bang, menurut Abang Yesus itu Tuhan apa manusia Bang? Kalau benar-benar Tuhan, saya siap Bang ini, login ini Bang. Nah, kan sama kan? Oke, baik. Bang, kalau Anda tanya sama saya, saya percaya Muhammad juga Tuhan, Bang. Tuhannya orang Islam. Nah, Anda kan tanya sama saya, apakah Yesus itu manusia? Iya. Apakah Yesus itu Tuhan? Iya. Tapi Anda jangan berhenti nanya ke situ. Coba tanya saya lagi. Apakah saya percaya Muhammad itu manusia? Iya. Saya juga percaya Muhammad itu Tuhan. Tuhannya orang Islam. Nabi Muhammad memang manusia Bang. Kalau Yesus kan bukan itu Bang. Emang bedanya Tuhan sama manusia apa? Kalau Tuhan jenis-jenisan apa? Kalau manusia jenis-jenisan apa? Kalau Tuhan itu zat pencipta alam Bang. Oh, zat. Tuhan itu zat. Bentar. Zat apa? Sebentar Bang. Pelan-pelan Bang. Zat apa itu Bang? Padat, cair, gas? Ya bukan gitu konsepnya Bang. Bukan zat. Ini saya jadi bingung. Anda tanya sama saya, apakah Yesus itu Tuhan? Saya jawab iya. Apakah Yesus itu manusia? Iya. Terus Anda bilang, Tuhan itu ternyata dalam pikiran Anda zat. Pertanyaan saya, siapa yang pernah melihat Tuhan itu zat? Tertulis di Al-Quran Bang. Tuhan itu zat. Ya. Kelihatan. Tertulis Bang. Katanya nggak kelihatan, sekarang zat gimana? Nggak gini aja Bang. Kalau emang Enggak, sebentar. Biar enak kita ngobrolnya gini. Sebenarnya, Bang, banyak orang salah paham. Tuhan itu nggak ada di dalam Quran, nggak ada dalam Bible, Bang. Percaya nggak Anda? Nggak ada kata Tuhan dalam Quran. Dalam Alkitab juga nggak ada kata Tuhan. Percaya nggak? percaya Bang. Nah iya. Emang Bang, Terus, yang ada. oke, Allah. baik. Kata Tuhan itu apa sih bahasa Arabnya? Allah. Salah. Tuhan kok Allah. Kata Tuhan itu bahasa Arabnya adalah Rob. Mau Anda koreksi nggak saya? Nah, bingung kan? Gimana? Bang, bahasan itu sudah lama saya bahas, Bang. Jadi, kita ini sering berdebat mengenai, sebenarnya pertanyaan itu udah salah. Apakah Yesus itu Tuhan atau manusia? Itu pertanyaan yang salah. Itu sama pertanyaannya begini, apakah Rob itu manusia apa Tuhan? Salah pertanyaan itu. Gimana? Tuhan itu gelar. Maksudnya kalau bahasa Inggrisnya itu Lord. Atau bahasa Arabnya itu Rob. Artinya sesuatu yang kepadanya kita menghamba. Ya emang benar itu Bang. Iya. Benar, tapi Makanya pertanyaan Anda kok aneh. Apakah Yesus itu manusia apa Tuhan? Pertanyaannya udah salah. kan saya bukan Kristen Bang, jadi tanya Bang. Ya, makanya saya bantu. Makanya saya bantu pengertian Anda. Yesus itu di dalam bahasa Injil, bahasa aslinya disebut sebagai kurios. Kurios. Apa kurios itu bahasa Inggrisnya? Lord. Bahasa Jawanya itu Gusti. Apa sih Gusti itu pengertiannya? Gusti itu adalah orang yang memiliki apa? Yang memiliki sesuatu yang dia memerintah. Itu maksudnya Gusti itu. Yang memegang
kuasa, memegang kendali. Nah, di dalam agama Islam, yang memegang kendali, yang memegang kuasa, siapa? Yang memerintah umat Islam, umat Islam, belok kiri, umat Islam, belok kanan. Siapa yang memerintah itu? Nabi saya, Bang. Ya Muhammad, makanya saya bilang, saya percaya Muhammad Tuhan kalian, Lord kalian, Rob kalian, gimana? Nabi Muhammad itu... Nah, mutar lagi nanti. Bang, Tuhan yang Anda maksud itu, Anda karang-karang sendiri atau sesuai pengertian Al-Quran? Saya percaya Nabi Muhammad itu utusan Allah, Bang. Bang, Jadi kita nggak bahas dia utusan Allah atau bukan. Dalam Quran jelas sekali dia itu dikatakan utusan Allah. Muhammad itu Rasulullah, jelas ayatnya dalam Quran. Tetapi yang menjadi pertanyaan, status dia di dalam hidupmu itu sebagai Rob, sebagai Lord, sebagai Gusti enggak? Sebagai panutan, Bang. Iya, sebagai Gusti itu. Yang Untuk kepadanya Anda menghambakan diri. Mana? Anda beda kan... itu, Bang, itu konsepnya, Bang. Bukan menghambakan diri, Bang. Oke, apa pengertian menghambakan diri? Menyembah. Gini-gini. Itu menghambakan diri? Iya, Bang. Berarti cuma gini-gini aja, nggak perlu melakukan perintahnya? Sambil gini-gini sambil ngomong, sialan lo, monyet. Sambil gini-gini sambil monyet lo dalam hati, gitu. Ya. Makanya Anda itu pengertian menyembah nggak ngerti, pengertian menghambakan diri nggak mengerti, pengertian Tuhan nggak mengerti. Jadi nihil semua. Makanya obrolan nggak pernah nyambung tuh di situ. Ada orang Kristen, orang Islam, dua-duanya sama-sama nggak ngerti apa-apa. Yang Kristen ditanya definisi Tuhan nggak tahu, yang Islam juga nggak tahu, yang ini juga nggak tahu menyembah, yang ini juga nggak tahu menyembah. Sama-sama nggak ngerti. Makanya debat kusir terus yang kita lihat. Coba Bang ya, keadaan yang disebut menghambakan diri itu adalah keadaan di mana Anda menaklukkan diri kepadanya. Contoh. Misalnya ini setan, ya. Terus ini seseorang namanya Udin. Ketika si Udin ini disebut menghambakan diri kepada setan ini, si Udin ini takluk kepada setan ini. Setan suruh apa dia ngikut. Artinya setan ini tuannya atau Tuhannya, si Udin ini hambanya. Dia melakukan apa yang setan ini mau. Korupsi. Mencuri, bersaksi dusta dan lain sebagainya. Dia ikutin kemauan setan ini. Itu yang disebut menghambakan diri, Bang. Bukan begini-begini. Kalau begini-begini itu namanya menyembah. Kalau menyembah belum tentu menghambakan diri. Banyak orang menyembah pura-pura munafik. Banyak orang menyembah pura-pura menyembah. Tahu-taunya dia di belakang berkhianat, banyak. Menyembah belum tentu menghambakan diri. Banyak Bang. Ada, kalau Anda nonton film-film zaman dulu, dia pura-pura begini sama rajanya, tetapi dia belakang mengatur makar kudeta. Makanya orang yang menyembah, melakukan gerakan badan penyembahan, belum tentu dia menghambakan diri kepada orang yang disembahnya itu. Makanya menyembah itu gerakan badan. Ada yang lebih tinggi dari gerakan badan, yang disebut dengan avodah, atau bahasa Arabnya ibadah. Pengertian-pengertian itu kalian nggak tahu. Makanya kalian dibilang nyembah Muhammad nggak sadar, menuhankan Muhammad nggak sadar. Menyangkal itu, Bang, karena bukan menyembah saya, Bang, tapi mengikuti, Bang. Apa yang kata Nabi Muhammad katakan, Bang. Oke. Kalau misalnya Anda menjadi pengikut setan, melakukan perintah-perintah setan, taat, patuh, tunduk kepada setan itu, berarti Anda sedang beribadah, berbakti kepada setan apa kepada Allah? Allah, Bang. Nah kan, makanya kesimpulannya Allah tiada lain adalah setan.
Gimana? Itu sesuai logika Anda gimana? Anda patuh sama setan, taat sama setan, tahluk sama setan, mengikuti kata setan. Berarti yang Anda sembah Allah apa setan? Yang Anda patuhi Allah apa setan? Allah. Nah itu makanya berarti Allah adalah setan. Udah bang. Udah kutuan. Udah bang. Turun bang. Udah kutuan. Itulah teman-teman ya. Jadi saya sangat paham karena saya sudah diskusi dengan orang Islam itu bukan 1-2 orang, ribuan saya udah diskusi. Dan semuanya kayak gitu, semuanya kayak gitu. Kalaupun ada 1-2 orang yang dia mengerti agama Islam, dia akan mengakui bahwa memang orang Islam itu bertuhan atau berrobkan Muhammad. Itu orang-orang Islam yang paham. Tapi orang-orang Islam yang paham itu malah dihujat. Yusuf P.I. termasuk orang yang mengakui bahwa orang Islam itu memang menjadikan Muhammad sebagai robnya. Begitu loh. Lawan-lawan debat saya itu mengakui. Kalau orang-orang awam nggak mengakui. Saya kasih contoh nih di akun saya yang satunya. Jangan lupa follow akun saya satunya. Akun saya satunya ada di profil ya. Saya mengikuti 1 orang dan itu juga akun asli saya. Follow yang itu juga. Nih. Sorong jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Oh. Jadi akui. Jadi lawan debat saya itu mengakui bahwa agama Islam itu menjadikan mayat sebagai robnya. Gimana? Dan rob itu bahasa Indonesia dari rob itu ya Tuhan itu. Ya Tuhan, ya Tuhan sama itu. Sama seperti kata kurios itu di dalam Bible. Jadi jangan Anda kira bahwa kata Tuhan itu langsung, oh pencipta langit dan bumi. Belum tentu, bukan begitu pengertiannya. Suatu ketika dalam Injil, ini juga pendidikan kepada orang-orang Kristen. Biar kalian kalau baca Bible itu paham. Suatu ketika, datanglah Tuhan Yesus ke sumur Yakub. Di situ ada seorang perempuan Samaria lagi menimba air. Kalau Anda baca terjemahannya itu, perempuan itu bilang begini, Tuhan, engkau tidak punya timba. Nah ini sering jadi guyonan ini. Tuhan gak punya timba katanya. Ini kalau yang baca gak ngerti maksudnya itu apa, memang kayak begitu. Kalau dilihat dari bahasa Inggrisnya, itu Lord. Coba lihat bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggrisnya. Kalau orang Lord itu memang panggilan, kehormatan. Begitu loh. Atau kalau lihat bahasa Jawanya itu, Gusti. Gitu. Jadi Gusti itu sebuah kata, kosakata yang ditujukan terhadap seseorang yang dihormati. Gitu loh. Jadi makanya sering kata-kata orang bertanya, Yesus itu Tuhan apa manusia? Pertanyaannya sudah salah. Itu sama itu kalau Anda tanya, Yesus itu Gusti apa manusia? Ya Gusti ya manusia ya sama. Gitu loh. Ketika orang memiliki jabatan dalam bahasa Jawa, ketika orang memiliki jabatan, orang Jawa itu memanggil raja yang duduk di tahta itu dengan kata-kata Gusti. Tapi memanggil yang di langit juga Gusti. Makanya kata itu kata sapaan sebagai bentuk penghormatan. Dalam bahasa Arabnya itu Rob. Sama, Anda manggil yang di surga sana Robbi, sama. Manggil Yesus juga sama, Robbi, sama itu. 2 kata yang sama. Dan Muhammad itu Rob kalian itu, biar kalian tahu. Yang memerintah umat muslim. Muhammad itu adalah orang yang memerintah umat Islam.
Makanya orang Islam kalau masuk kamar mandi pakai kaki kiri, ya itu ya Muhammad yang nyuruh. Mana? Yuk silakan. Anda kalau nggak paham agama, tidak paham istilah-istilah bahasa-bahasa, ya debat kusir jadinya. Ya, debat nggak karu-karuan. Saya sudah sering melihat yang seperti itu. Yang Islam nggak ngerti, yang Kristen nggak ngerti. Dua-duanya sama-sama nggak ngerti. Mereka lagi ngomong apa, mereka nggak ngerti itu dua-duanya. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Al. Ini Al ini kemarin kayaknya udah naik ini Al ini. Ya Al. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Ya, silakan nyalakan kamera Al. Halo. Iya. Al, ini Anda ini Muslim atau apa? Lebih tepatnya mualaf saya. Mualaf. Oh iya. Iya, dalam rangka apa gerangan Anda kemarin ini? Begini, kan akhir-akhir ini kan saya sudah memang sering lah nonton apa debat agama ini kan. Tentang Kristen sama Islam. Dan Bang Edis juga kan sering juga bilang bahwa dalil-dalil atau yang disebutkan kepada Nabi Muhammad itu kan benar gitu. Apa yang diperbuat semasa Nabi Muhammad itu hidup. Tapi setelah saya dengar-dengar lagi dari ustadz-ustadz yang live juga itu katanya karangan aja katanya itu. Yang mana? Saya kasih coba berikan dulu kepada saya contoh, Bang. Yang real apa? Contohnya satu. Yang katanya karangan itu apa? Kayak yang mana? Lupa saya yang bagian mananya itu kayak. Bang, setiap ada orang Islam, Anda saya anggap masih orang Islam lah. Anda kan mualaf ya Bang ya. Setiap ada orang Islam, saya suruh nunjuk satu aja contoh. Bingung dia nggak tahu. Padahal banyak sekali Bang yang saya bahas tentang Muhammad. Muhammad sama Allah main lupa-lupaan ayat. Allah menurunkan ayat, terus Allah membuat Muhammad lupa, terus diganti lagi ayat yang mirip. Gimana? Terus Muhammad apalagi menyuruh seorang wanita menyusui pria yang bukan suaminya. Dan banyak lagi Bang. Coba sebutin apa satu coba. Yang Anda katakan karangan saya. Kan kayak lupa lah tadi malam lah saya nontonnya itu di live-nya Ustadz siapa itu yang bilang kalau misalnya setiap perkataan Nabi Muhammad itu kan semuanya kan sudah ada di Al-Quran katanya. Tapi Al-Qurannya itu karangan Bang Edi saja katanya gitu. Kayak seperti yang mana lah lupa saya tadi malam. Nah kan lupa lah. Atau gini aja Bang, Abang ingat-ingat dulu, catat. Nanti kalau udah ingat kesini lagi gimana? Oke. Nah gitu aja Bang ya. Tapi saya tanya dulu Bang, ini Abang ini jadi mualaf sudah berapa lama? 14 tahun. 14 tahun. Itu udah lama Bang, 14 tahun. Pasti gara-gara pernikahan, betul? Iya. Iya, nggak heran. Karena banyak Bang begitu. Banyak di sini perempuan-perempuan ya. Atau laki-laki juga cerita dia mualaf tuh karena pernikahan. Begitu. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti Abang naik lagi kalau sudah ingat.
Terus nanti kita ngobrol lagi panjang lebar. Ya mudah-mudahan dengan obrolan-obrolan yang seperti ini nanti kita laksanakan, mudah-mudahan nanti Anda kembali ke jalan yang benar. Sembuh dari mempertuhan dan mengikuti anaknya Aminah. Gitu Bang ya. Nanti kalau udah ingat, naik lagi Bang. Pakai nama yang asli lah Bang. Jangan pakai al begitu. Saya kalau nama-nama begini jarang saya naikkan. Ini aja saya mau naikkan. Oke lah, saya turunkan dulu. Nanti kalau ingat, silakan Abang naik lagi. Gitu Bang ya. Nampaknya agak delay dia. Oke, saya turunkan Bang. Ya, itu ya teman-teman ya. Nih, sekali lagi teman-teman ya, saya katakan ini forum diskusi antara Islam dan Kristen. Diskusi ya. Ketika orang Islam mengatakan, Oten, jangan kau tuhankan manusia, Oten. Oten nyembah manusia. Oten salah sembah. Kalau orang Islam ngomong begitu, itu namanya dakwah, teman-teman. Bahkan diciptakan lagu. Jangan kau tuhankan manusia. Ada lagunya. Dan itu kalau orang Islam yang ngomong namanya dakwah. Kalau saya yang ngomong, hei Islam, jangan kau tuhankan anak Aminah itu. Kenapa kau tuhanin anak orang itu Islam? Kalau saya ngomong begitu, seret. Seret dia ke kantor polisi, penjarakan. Kenapa sih kalian mau menang sendiri? Masa kalian aja yang boleh ngomong gitu? Masa kalian aja yang boleh ngomong, jangan kau tuhankan manusia, jangan kau tuhankan Yesus. Masa saya nggak boleh, jangan kau tuhankan Muhammad? Jadi seluruh orang Kristen saya serukan kepada kalian. Kalau ada orang Islam bilang begitu, bilang sama mereka, kau yang jangan tuhankan Muhammad. Kalau dia bilang sama kita, jangan kau tuhankan Yesus. Yesus itu manusia. Balikin, jangan kau tuhankan Muhammad itu. Tidak ada yang diperbuat orang Kristen terhadap Yesus yang tidak diperbuat oleh orang Islam. Bahkan orang Islam memperlakukan Muhammad lebih-lebih daripada orang Kristen memperlakukan Yesus. Ada nggak orang Kristen yang minum kencingnya Yesus? Ada nggak? Nggak ada. Orang Islam di dalam riwayatnya kencingnya Muhammad diminum. Gimana? Kencingnya diminum. Ada murid-murid Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus meludah, tangkap ludahnya. Ada begitu? Nggak ada. Muhammad ludahnya ditangkap. Ludah Nabi membawa barokah. Ludah Nabi. Ya. Bahkan kalau kalian lihat riwayat-riwayat dalam agama Islam itu, Muhammad itu udah lebih-lebih daripada dipertuhan. Udah lebih-lebih daripada dipertuhan. Gitu loh. Air bekas wudhunya, bekas wudhu Nabi. Dan bukan hanya Muhammad, turunan-turunannya Muhammad juga digitukan sama orang Islam. Ya, coba lihat Habib itu kalau ada orang Islam lewat, cium tangan, bekas cucian kakinya barokah. Jadi kalau ada Rhoma Irama nyanyi, jangan kau menuhankan manusia. Balik sama mereka. Hai Muslim, jangan kau tuhankan manusia. Gitu. Ya, seperti itu. Gampang aja jawab. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Mahdir Muhammad. Ini dari tadi mau naik ini. Naik, turun. Keluar lagi. Dipanggil, kabur lagi. Nampaknya dia sudah pakai baju kesatria nih. Silakan. Mahdir Muhammad, silakan nyalakan kamera Anda. Anda sudah pakai baju silat begini. Kalau Anda kabur-kaburan berarti
Bercanda Bang, bercanda Bang. Ya, Mahathir Muhammad, silakan nyalakan kamera Anda. Aduh, sinyal ini dia teman-teman. Bang, kira-kira bisa nggak Bang pergi ke tempat yang sinyalnya bagus? Lagi di kebun. Iya. Sinyalnya ada berapa di situ Bang? Macet-macet. Bang, sinyal Anda tidak bagus. Kalau Anda mau diskusi, coba cari sinyal yang bagus dulu. Yang mau didengar nggak ada Bang kalau kayak begini. Oke, nanti perbaiki sinyal dulu. Aduh, kita mau diskusi kayak begini. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Bunda Sahira. Bunda Sahira. Ya, selamat pagi Bunda Sahira. Selamat pagi. Ya, silakan Bunda Sahira nyalakan kamera Anda. Bentar. Wah, jangan di lipstikin teman-teman. Ya, silakan. Ngapain juga di lipstikin? Enggak, saya tadi. Nggak mau di lipstick. Saya tadi. Ya, Bunda Sahira, ini kenapa kamera Anda kok seperti ini? Apakah kameranya di zoom? Nggak tahu ini, orang tekan saja orang pun nggak tahu. Pantas orang Islam. Di zoom gimana? Ya udah, oke lah, nggak apa-apa lah, biarlah. Ini Anda ini kamera Anda nggak tahu ini kenapa? Masa deket sekali begini? Jangan ditempel-tempelin. Nggak ada loh. Ya sudah, nggak apa-apa lah. Ya udah, nggak apa-apa. Apa yang ada tuh? Nggak ada apa-apa tuh. Coba agak jauh. Nggak ada. Coba agak jauh sedikit bikin kameranya. Bunda Sahira. Nggak tahu. Mana? Megang HP pun tak ngerti. Ini sudah tahun 2025. Macam baru zaman keluar HP megangnya. Pegang HP pun salah. Gimana mau buatnya? Ya sudah, coba nyalakan kamera dulu. Taruh sana 1 meter. Ya sudah. Jauh. Coba nyalakan kamera. Jangan dimatikan kameranya. Itu kenapa ini? Mau diturunkan? Nggak ada diturunkan. Nyalakan kamera dulu. Oke lah, baik, belajar dulu pegang HP dah, belajar dulu. Saya masih ingat dulu, zaman dulu masih keluarnya HP. Tahu kan teman-teman? Masih HP Nokia 3315. Titulit. Ingat dulu kira-kira emak-emak zaman dulu. Mana ini? Tombol apa ini? Mana ini? Udah tahun 2025. Tahun 2025, masa Anda tidak tahu mana tombol? Aduh. Oke, kita kasih naik ada FR Pali. Ya, selamat pagi FR Pali. Silakan nyalakan kamera, Bang. Sudah ya? Oke. Ya, Bang FR Pali, apakah Anda ini seorang muslim, Bang? Wah, masih muslim sampai sekarang masih muslim. Muslim. Coba Bang, buktikan kalau Anda muslim. Coba baca salah satu surat dalam Al-Quran, surat-surat pendek saja. Oh, pendek aja. Silakan. Al-Fatihah aja lah. Kalau Al-Fatihah terlalu umum lah, Bang. Jangan Al-Fatihah, terlalu umum. Coba surat yang lain. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, sah nih muslim. Bang,
Saya ini sering menyadarkan umat Islam bahwasanya di dalam agama Islam itu mempertuhan Muhammad. Apakah statement saya itu salah atau benar, Pak? Kalau kita lihat sampai sekarang kan kebanyakan orang Islam kan mempertuhankan Muhammad. Apa perintah Muhammad dijalankan? Oh, iya. Nggak bisa mereka meninggalkan kata Muhammad. Sholat, ya sholat. Orang walaupun nggak tahu artinya. Sholat itu apa? Ikut aja pokoknya. Nah, ya itu kan. Ya nih. Jadi, tapi saya sampai sekarang masih jadi Islam. Karena saya jadi Islam itu banyak hal-hal yang enak. Apa yang enak, Bang? Satu ya, kalau di tempat lain mungkin nggak bisa ya. Kalau di tempat kita kan bisa, nama berpoligami, jadi istri 3 gitu. Nah, ya. Ternyata alasan dia Islam biar bisa poligami. Oke, tapi kita nggak bahas itu, Bang. Tapi nikmatnya indah ya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan loh. Tapi bukan itu bahasan kita, Bang. Bahasan enak itu, Bang. Ya, okay. Ya. Bahasan kita itu adalah bagaimana menyadarkan saudara-saudara Anda seiman, sesama muslim Anda, bahwa memang mereka itu atau dalam agama Islam itu memang mempertuhan manusia yang bernama Muhammad. Mereka itu gimana ya, Bang? Kalau mau dikasih sadar, mereka tuh tahu sebenarnya, cuman ya karena ada kepentingan, mungkin mereka ada kepentingan sendiri, jadi susah. Kalau orang sudah ada kepentingan di situ, susah. Ya kita bisa, paling nggak orang-orang yang baru awam, orang-orang yang baru mengerti kan, yang ikut-ikutan agama kan, mungkin bisa. Cuma kalau udah ada kepentingan di situ nggak bisa. Banyak sih di Islam itu banyak kepentingan sih sebenarnya. Sekarang kan lagi musim kan produk keturunan Muhammad. Sendalnya aja bayar kita mau cium. Itu kan. Bekas sendal Nabi, bekas rambut Nabi. Keturunan itu kan. Iya, kan jadi banyak kepentingan, jadi susah. Ya paling nggak orang-orang yang baru gitu kan. Baru ikutan gitu. Kalau yang udah lama susah. Apalagi udah jadi pengurus ini susah. Mau menghancurkan kekuatan yang ada itu, makanya kalau Islam itu kenapa kuat di Indonesia ya mereka menterinya aja kan orang Islam, jadi kuat lah. Iyalah menduduki pemerintahan. makanya kalau orang Islam ini Bang ya, dia mau buat pengajian di rumah pribadi aja bisa. Tanpa ada surat, tanpa apa, udah bisa. Coba kalau orang Nasrani, buka, bergumul. Oke lah. Tapi gini, Bang Pali, ini saya ini cemas-cemas, harap-harap cemas, Bang Pali. Nanti Anda digerebek ke rumah lagi nanti. Ya, saya kan masih Islam. Orang kan tahu saya kan masih Islam. Saya Islam. Kegiatan masjid saya masih, walaupun nggak ngikut ritualnya, masih suka nongkrong gitu kan. Dibilang katanya nyamar konten katanya. Dia ini muslim bro, gimana bilang nyamar konten? Nah, kalau buat orang Islam, kalau kalian itu memahami, ya bisa terjadi kalian balik ke keyakinan. Tapi ya kalau kalian bisa menikmati apa yang diinin, ya netral kalian itu bisa. Kalau jujur ya Bang ya, Bang Edis ya, agendaku. Kalau saya mau ikut Kristen umpama ya, saya udah pelajari Yesus adalah jalan menuju kebenaran. Yesus mengajarkan benar katakan benar, salah katakan salah. Wah itu berat itu Bang, berat. Kita harus belajar jadi jujur, jadi apa berat Bang. Cuma kalau di Islam boleh berbohong 3. Boleh berbohong. Oh iya. Berarti dia masih menikmati indahnya agama Islam. Iya.
Sungguh nekat yang nyata. Benar, Bang. Coba kalau kita di Kristen, nah, maka saya bilang orang-orang Kristen ada teman, kalau kamu sudah berani menceraikan istrimu, ya udah balik ke Islam aja. Di situ ada poligami loh. Nah, Di Kristen nggak boleh kalian. oke lah. Oke lah Bang. Oke. Karena Oke. nanti saya takutnya nanti kalau banyak yang begini seolah-olah Muslim yang lain udah di ini nggak dikasih kesempatan naik. Oke. Kita kasih dulu. Kita kasih kesempatan kepada ya. Sehat selalu, Adindago. Makasih Bang Pali, makasih Bang Pali. Saya turunkan Bang Pali ya. Ya, itulah teman-teman ya. Bang Pali itu dia mengakui gitu, bahwa agama Islam itu memang mempertuhan Muhammad. Cuman dia belum mau pindah ke Kristen, kenapa? Karena ajaran Kristen berat. Ya kan? Bayangin Anda disuruh jujur, bayangin Anda tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, bayangin. Nggak boleh membalas, bayangin. Kalau dalam agama Islam kan boleh bohong. Bohong masih boleh dalam 3 hal. Ya kan? Mencari istri-istri dengan harta yang boleh. Jadi dia sangat menikmati itu indah. Oke, kita kasih naik lagi ada Hafiz Muhammad. Ya, Hafiz Muhammad, silahkan nyalakan kamera Anda. Hafiz Muhammad. Ya, Bang Hafiz, Muslim Bang ya? Alhamdulillah Muslim Bang. Muslim. Kayaknya sudah pernah ini naik ke sini Bang. Belum. Baru Oke. ini saya nonton Bang. Oke. Ya Bang, jadi ini adalah forum diskusi antara Islam dan Kristen. Saya sebagai Kristen, ini membuka forum diskusi seperti ini. Saya mau tanya dulu Anda ini. Saya Islam Bang ya. Oke, saya mau tanya dulu nih. Apa gerangan Anda naik kemari ini ada apa? Yang video abang yang FYP yang saya itu satu. Islam menuhankan Muhammad. Islam menuhankan itu. Muhammad. Terus? Dengar ya? Dengar. Kedua, Satu-satu yang dulu, FYP. Bang. Oh ya, siap. Oh coba apa satunya? Yang soalnya dua Islam itu menuhankan Muhammad itu udah sering. Yang satunya itu Islam ngajarin bohong. Nah, itu FYP itu, Bos. Itu. Coba, apa yang Anda mau membenarkan atau membantah keduanya itu? Ya membantah keduanya Bang. Maksudnya saya nggak sepakat sama statement abang. Oke, tidak sepakat. Jadi apakah benar di dalam agama Islam itu dibolehkan boleh berbohong, terutama dalam 3 perkara? Betul. Betul itu Bang. Terus apa yang Anda bantah? Oh, gini Bang. Mana? Contohnya kan yang 3 perkara itu adalah dalam peperangan. Contohnya begini, saya tanya abang ya. Bang, ini semisal ya. Ada ibu abang. Ibu abang dikejar-kejar begal. Terus dikejar-kejar begal. Begal itu mau mengambil harta ibu abang sama mau membunuh ibu abang. Semisal ya Bang. Sebentar. Misalnya itu nggak masuk akal. Coba jalan ceritanya gimana? Kejadiannya di mana itu? Kejadiannya di mana? Coba. Biar saya bisa meresapi. Kejadiannya semisal di daerah yang rawan, semisal seperti Lampung, semisal Bang. Oke, di Lampung. Itu dikejar, seret. Terus abang lihat di jalan. Abang lihat di jalan. Terus abang berhenti. Terus? Orang begal tadi kehilangan jejak ibu abang. Terus begal tadi lihat abang. Kamu tahu nggak ibu-ibu yang lewat tadi kemana? Padahal ibu-ibu tadi ngumpet. Kok bisa dia tahu kalau saya lihat ibu-ibu itu? Oh, dia tanya, makanya dia tanya, dia nggak tahu kalau abang tahu atau tidak, makanya dia bertanya, kamu lihat ibu-ibu itu tidak? Dia tanya Bang, tanya. Karena saya nggak tahu, siapa tahu itu polisi, dari mana saya tahu kalau dia begal? Siapa tahu dia polisi?
Makanya itu kan dia bawa parang, Bukan, masalahnya bawa cerita macam-macam. Anda ini terlalu ngada-ngada. Bukan itu yang dimaksudkan Muhammad yang boleh berbohong itu. Gini Bang, ya ini. Bukan, gini Bang. Saya kasih tahu. Yang Saya belum diizinkan selesai loh Bang berdusta. pertanyaan saya Bang. Oke, silakan. Udah dipotong dulu. Silakan. Terus Abang jawab apa? Abang tahu kalau ibu Abang lagi ngumpet. Abang kira-kira jujur, itu ibu saya di situ, bunuh aja. Atau Abang bohong? Enggak, masalahnya cerita Anda nggak masuk akal. Cerita Anda itu nggak masuk akal. Orang yang nanya kepada saya ini apakah dia ngomong saya begal gitu? Dia ngomong gitu? Kok Abang begal toh Bang? Enggak, dia nggak ngomong dia begal Bang. Enggak, ceritamu nggak masuk akal masalahnya. Dan lagi pula bukan itu yang dimaksudkan Muhammad, bukan itu. Abang kira-kira, yowis, yang dimaksud Nabi Muhammad adalah dalam peperangan nih. Dalam peperangan kan? Yang dimaksudkan Muhammad boleh berdusta dalam 3 hal, itu bukan perkara yang demikian. Dalam peperangan, terus untuk mendamaikan 2 orang, dan menghindari rasa sakit istri. 3 hal. Bukan itu. Baik, saya tampilkan hadisnya. Jadi mereka ini tampilkan, silakan orang Bang. Islam ini karena memang diizinkan boleh bohong, jadi mereka itu akan berbohong terus. Bohong dan bohong dan bohong dan bohong dan bohong untuk menutupi kebohongannya. Baik. Ya. Logikanya gimana ya? Saya akan tunjukkan ya. Bagaimana bunyi hadis itu sesungguhnya. Jadi bukan seperti yang Anda katakan itu, ngarang dari mana Anda itu karang-karangan halusinasi Anda saja. Baik. Bacakan. Baik, kita tampilkan hadisnya. Bacakan. Sudah bohong, ditutupi lagi dengan kebohongan. Baik. Ya lagian mana mungkin lah orang begal nanya orangnya, begalnya ya malah ditangkap polisi. Sekalian nanya polisi begalnya gitu. Bikin cerita kok kurang tanggung banget anehnya. Bilang begalnya ketemu polisi terus nanya sama polisi, "Pak, lihat ada orang sini nggak?" gitu. Ada aja cerita. Polisinya mabuk Bang kalau ditanya gimana. Baik, Bang, ini? saya tanya ya, saya tampilkan hadisnya ya. Ini hadisnya. Saya berbesar. Ibnu Syihab berkata, "Aku tidaklah mendengar sesuatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya kecuali 3 perkara." Jadi Muhammad itu mengizinkan boleh bohong dalam 3 hal. Apa itu? Dalam peperangan. Sudah? Kemudian mendamaikan orang yang berselisih. Dan perkataan suami pada istri atau istri pada suami. Betul kan kata saya? Terus di mana perkara yang Anda? Coba contoh dalam peperangan. Sebentar Bang, sebentar. Gini Bang. Tenang dulu. Tadi kan Anda sudah bicara. Sekarang boleh gantian saya bicara. Bang, saya tanya. Sebentar. Ini dalam peperangan nih. Oke, dalam peperangan. Di sini tidak dikasih contohnya. Nggak dikasih contohnya di sini. Contoh. Di dalam peperangan dibolehkan berdusta. Kalau Anda ngarang, saya juga bisa ngarang. Contoh. Muhammad misalnya melihat ada emas di sana, dikantongin sama dia. Terus dia bilang, "Oh enggak, saya nggak ada emas." Kalau cuma ngarang-ngarang, ini nggak dijelasin Bang. Cuman dalam peperangan doang. Anda nggak boleh sebentar Bang. Gantian dulu, gantian. 3 itu sudah hafal saya. Kalau Anda boleh berhalusinasi mengenai cerita mengenai peperangan ini, karena hadis sendiri kan tidak bisa dijelaskan, tidak dijelaskan hadis ini. Nah kemudian mendamaikan orang yang berselisih. Dan ini yang terakhir nih, perkataan suami pada istri atau istri pada suaminya. Contoh Bang, saya kasih contoh. Saya balik dulu kamera saya ya. Nih. Oke. Saya balik dulu kamera saya. Misal saya seorang dai ini, seorang pendakwah, ya. Saya berdakwah. Contoh rumah saya misalnya di Jakarta. Saya berdakwah ke Medan.
2 minggu lamanya saya berdakwah di sana. Saya di sana ngambil istri lagi, tapi saya telepon istri saya, enggak. Saya enggak menikah lagi, Mama. Saya tidak menikah lagi. Itu Ya, boleh. Itu logikanya, Bos. Kok Bukan itu itu. gimana? Konteksnya Gimana iya, Bang, konteksnya? itu ya. Konteksnya boleh bohong istri itu dicontohkan seperti ini. Di mana ada Dakwaan- hadisnya, contohnya di mana? Contohnya itu karang-karangan Anda. Kenapa hanya Anda yang boleh mengarang, saya nggak boleh? Kan abang ngarang. Saya ngomong disuruh ngomong terus dikira ngarang dan nggak boleh ngarang. Gini loh, Bukan, saya nggak justru ngarang, Bang. Ada saya datanya, itu Bang. mengarang karena Nggak, Anda udah, tadi jangan sudah bahas itu. mengarang juga. Oke. Kamu pakai referensi itu ya. Itu ya. Sudah, tadi dibalik lagi. Kamu baca dengan baik-baik. Kalau kamu pakai referensi itu. Oke, apakah hadisnya ada contoh-contohnya? Nggak ada. Oke. Nggak ada. Hadis kamu- itu hanya titik di situ, betul? Betul. Nah, Kamu kalau baca, Anda kamu bikin baca, contoh-contoh udah hadis itu. mengenai Bang, istri ya. masak, kan ini Gimana istri kalau saya masak, enggak? kemudian Kalau masakannya ngomong ya kurang satu-satu enak, terus lah. suami bilang pura-pura enak, itu kan? Kalau ngomong satu-satu lah, Bos. Ya, Masa silakan. kamu ngomong terus. Ya, silakan. Gini, hadis itu diperbolehkan berbohong dalam 3 hal. Oke, saya hafal semua sebenarnya. 3 hal itu, 1, ketika ada 2 orang lagi berantem. 2, mendamaikan kan. Kedua, ada suami berbohong sama istri untuk kebaikan. Ketiga, dalam peperangan. Gitu kan? Semisal nih Bang, kamu jujur sama lawan musuh kamu. Israel jujur sama Palestina. Kalau kelemahan saya adalah ada di dalam ini. Itu namanya apa? Sudah. Tolol atau bohong? Sudah? Itu namanya jujur atau tolol? Sudah, bisa saya jawab? Itu namanya tolol, Bos. Semisal ada Yang orang tolol lagi itu berantem. ceritamu. Itu dalam peperangan, Bos. Ini Udah, ada orang bisa saya berantem jawab? nih. Ada orang berantem, ya. Satu-satu dulu, yang itu dulu. Oke. Satu lagi. Kamu tadi nggak baca Jangan lengkap. dulu yang perang tadi itu, yang perang itu. Oke, silakan, coba. Baik. Ceritamu itu yang saya bilang dalam tanda kutip, maaf nih. Tulul. Kenapa ceritamu tulul? Dalam rangka apa dia ngomong, kelemahan saya adalah ini. Misalnya saya sama kamu mau bertinju nih. Mau berkelahi. Terus saya bilang sama kamu, kelemahan kami adalah begini. Siapa yang ngomong begitu saya tanya? Ada kayak begitu? Ada. Nah itu namanya, Bos. Itu namanya jujur dalam peperangan, Bos. Iya, Makanya maksud dalam saya peperangan motivasinya itu berbohong, apa Bos. dia ngasih tahu itu? Aduh, nggak paham ini. Makanya itu dalam peperangan itu nggak boleh kayak gitu jujur. Malah Bukan justru masalahnya ceritamu itu yang Sendiri ngawur, Anda, yang Bos. ceritamu yang mengada-ngada. Sekarang saya tanya, oke, kita kasih contoh misalnya perang antara taruhlah misalnya Majapahit lawan Demak. Dalam rangka Oke. apa Majapahit ngasih tahu ke Demak? Hai Demak, kelemahan ini ya, kami adalah ini ini. lagi ngarang Saya tanya lagi ya. motivasinya apa? Jujur. Mau jujur? Kan Emang ajaran wajib kamu ngasih jujur. tahu gitu? Wajib ngasih tahu? Kan ajaran kamu yang suruh jujur katanya, nggak boleh bohong. Berarti wajib kasih tahu. Berarti boleh jujur, berarti gini. Oh, baik. Berarti kalau jujur menurut Anda, saya harus datang kepada Anda ini password M-banking saya. Kemudian Iya ini dong, kan ajaran itu. kamu jujur, harus jujur, Bos, ajaran kamu. Ya kamu harus jujur sama saya, ini password M-banking saya. Jadi Ya, menurut Anda, seseorang yang jujur adalah seseorang yang memberitahu apapun yang ada pada diri saya ke Anda gitu. Ya betul, begitu. Iya, makanya kamu masih Islam. Kan sudah gini aja satu yang kedua. Senang. Inilah teman-teman betapa parahnya mereka. Begini. Pertama, dalam rangka apa saya kalau jujur itu saya harus memberitahukan password PIN saya sama Anda. Saya harus kasih tahu ini.
PIN ATM saya adalah sekian, saya beritahu. Itulah tandanya bahwa saya jujur. Itu definisi Dalam koplak macam apa? Nah itu makanya ajaran apa Anda itu jujur dalam semua hal. Kan goblok. Jujur dalam semua hal. Itu Yang dimaksud jujur itu bukan itu, botol. Yang dimaksud jujur itu contoh. Anda harus jujur dalam semua hal, nggak boleh bohong. Ya, semua hal itu harus jujur juga itu. Dengar. Orang yang sedang berperang, A, B berperang. Tidak wajib si A ini memberitahu rahasianya. Begitu juga orang yang jujur tidak wajib memberitahukan nomor PIN ATM-nya kepada temannya. Dari mana kalau jujur berarti wajib memberitahukan nomor PIN-nya? Anda ini punya otak macam apa sih? Makanya ajaran Anda itu jangan terlalu menjunjung tinggi kejujuran. Iya, makanya saya bilang karena kalian memang sudah, karena Tuhan kalian adalah Muhammad, makanya kalian memang seperti ini. Ini Mana Anda ini? jujur seperti Nih, itu? saya kasih contoh. Ketika ada orang tanya sama saya, berapa nomor PIN ATM kamu? Saya tidak menjawab dan saya tidak memberitahu. Saya tidak perlu bohong. Kamu berarti. Kamu kan harus jujur katanya ajaran kamu. Saya tidak perlu memberitahu dan saya tidak perlu bohong. Kamu harus jujur. Mana dia ini? Mana ini? Coba. Sudah baca lagi, Bang. Tenang. Baca itu loh, baca lagi. Saya. Gimana? Itu yang kamu itu. Tenang, biar saya selesaikan. Nih, saya kasih tahu. Dibaca. Ketika dibaca. saya tidak memberitahu nomor PIN ATM saya tidak bohong. Tapi kalau saya mengikuti ajaran agama Islam, PIN-nya yang harusnya 1, 2, 3, saya bilang 4, 5, 6. Berarti saya bohong. Ujung-ujungnya malah kepala saya yang ditembak. Mana kamu? Jadi saya bilang, kalian itu memang sudah dibolehkan berdusta. Akhirnya kalian akan menghalalkan segala cara untuk membenarkan dusta itu. Terus, ini kejujuran yang akan menghancurkan. Tenang nih. Kemudian masalah yang kedua. Masalah suami dengan istri. Boleh berdusta. Betul? Suami boleh berdusta kepada istrinya. Istri boleh berdusta kepada suaminya. Tidak semua konteks ya. Tidak semua konteks. Nih kan, mau dipelintir lagi hadisnya kan? Mau dipelintir lagi hadisnya. Aduh. Saya tampilin aja Arabnya ya. Sebentar, saya tampilin Arabnya. Supaya kamu lihat di situ ada nggak konteksnya dalam bahasa Arabnya itu. Nggak ada, ngarang. Coba, tampilin Arabnya apa? Baik, saya tampilkan ya. Kita tampilkan Arabnya, hadisnya, sebentar. Hadis. Apakah di situ ada seperti yang Anda karang-karang itu? Enggak ada. Bohong saja Anda ini. Bentar ya. Ini enggak ada Arabnya sebentar. Saya cariin yang ada Arabnya ya Bang ya, sabar. Nah, ini dia ada Arabnya nih. Saya balikan. Baik, ini ada Arabnya ya. Baca. Bisa baca nggak? Kamu bisa baca? Bisa dong. Baik, coba carikan saya di sini yang Anda katakan seperti yang Anda contohkan. Untuk mencari ini nih, demi mendamaikan pihak yang berselisih, apa coba nih, carikan. Di sini kan terjemahnya begini, Ummu Kulsum binti Ubal dan seterusnya. Di antara para wanita berhijab bersama kali dan seterusnya mendengar Rasulullah bersabda, tidak disebut pembohong jika bertujuan untuk mendamaikan di antara pihak yang berselisih, di mana ia berkata yang baik atau mengatakan yang baik demi mengatakan dan seterusnya. Aku tidaklah mendengar suatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya, kecuali pada 3 perkara, peperangan, mendamaikan yang berselisih, dan perkataan suami pada istri atau istri pada suami. Ini tanda kurung, ini tambahan ini. Makanya dibikin tanda kurung. Jadi menurut Muhammad,
Kalau istri bohong sama suami, suami bohong sama istri, ya nggak apa-apa. Karena tahu nggak Anda, Muhammad punya uang 40 miliar, tapi istrinya minta duit nggak dikasih. Gimana Anda ini? Anda tahu Ini- Muhammad punya duit 40 miliar, tapi istrinya minta belanja nggak dikasih. Malah dicekek Ngarang sama banget ya. ini, sama mertuanya. Katanya agama Anda menjunjung kejujuran. Kok Anda seperti ini ya? Nah, Bingung saya. Aduh. Ini Luar tadi biasa Anda dibaca ini. dong, Bang. Sungguh Anda termasuk orang-orang yang terlambat. Arabnya tadi dong. Lagi dong, kok udah? Kan belum selesai tadi Arabnya. Hafiz, saya sarankan Anda belajar dulu. Belajar dulu Anda. Kalau Anda Ini sudah nggak bisa belajar, debat ini orang ini. baru kita bisa diskusi. Kalau debat itu ya yang satu-satu lah. Kamu argumen apa, saya argumen apa, nanti kamu jawab, saya Baik, jawab. di situ dikatakan bahwa suami Dan kamu boleh dari berbohong tadi pada gak istri, betul? berargumen, Bos. Kamu dari tadi hanya nyeleweng, melintir hadis. Suami dilintir. boleh berbohong kepada istri, betul? Dalam hal apa? Nggak ada di situ dalam hal apa. Kan kamu yang tolol, kamu yang nggak tahu. Dia udah Yang mulai nggak kejar-kejar ada dia. itu karena kamu nggak tahu. Makanya kamu Hafiz, ngomong nggak ada. di hadis itu ada nggak dalam perkara apa? Loh, kamu tahu nggak? Hadis itu bisa dipahami dengan apa? Tolol kamu nggak tahu. Harus bisa Hadis dipahami itu dengan harus pelintiran, dipahami kan? dengan apa? Saya tanya. Dengan pelintiran. Cara memahami hadis itu Dengan harus pelintiran. dipahami dengan apa? Dengan pelintiran. Goblok. Nah, kan? Aduh. Loh, memang dengan Masa- pelintiran. Kalau hadisnya dibilang Hadis boleh yang- berbohong kepada istri. Kalau hadis, memahami maksudnya hadis, tidak itu boleh harus berbohong kepada menggunakan istri. otak yang nggak nyari gig. Syaratnya. Nih, saya kalau tampilkan pengen Anda, memahami hadis, apakah itu berbohong satu, itu adalah harus ciri-ciri menggunakan otak ciri-ciri yang nggak yang nyari dimaksudkan gig, oleh Bos. Al-Quran sebagai orang-orang Kamu yang kan tidak nyari beriman, gig ya. otaknya kan. Nih, Itu nggak bisa perhatikan. memahami hadis. Itu omongan Dilarang. Muhammad akan bertentangan dengan omongan dia sendiri. Saya tampilkan sama kamu. Lah, Lihat ya. ayo lagi. Ya, nih. Apa? Jadi Muhammad ini teman-teman nggak bisa dipegang omongannya. Perhatikan. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila diberi amanat, ia berkhianat. Apabila bicara, ia dusta. Ya nih. Jadi Muhammad ngomong, tanda-tanda orang munafik apabila bicara dia dusta. Nah Muhammad yang sama, boleh berdusta. Terus. Makanya teman-teman, ngikutin Muhammad ini Gimana itu? teman-teman. Arabnya mana coba itu Arabnya? Arabnya Oh. yang itu mana coba? Saya teruskan lagi. Loh Arabnya ada. mana? Ini nih. Tidak ada perangai yang paling dibenci oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam daripada dusta. Bacanya aja kayak gitu. Ini loh. Nggak jelas. Tidak ada perangai yang paling dibenci Rasulullah daripada berdusta. Tapi dia ngajarin berdusta. Gimana kamu? Berarti gimana berarti? Hadis riwayat Berarti Islam Ahmad, Al-Bazar, melarang dusta Ibnu atau Hibban, enggak? Al-Hakim. Muhammad yang benci berdusta, dia ngajarin berdusta. Tadi kamu kan baca yang diperbolehkan tadi apa? Yang 3 hal tadi, tidak ada kebohongan ketika seorang mendamaikan kan? Orang Oke. yang Apa definisi bohong? Saya tanya dulu, definisi bohong itu apa? Definisi bohong adalah sesuatu yang ketika jujur maka akan membahayakan. Itu namanya Bukan itu definisi bohong. Definisi kamu itu bohong merupakan adalah kebohongan sebuah pernyataan seksual. yang Kamu itu tidak seksual. sesuai dengan kenyataan. Setuju? Ya nggak gitu dong. Definisi kami bohong itu beda dengan Anda. Coba kamu jelaskan Gimana kepada saya sih apa Anda? definisi bohong. Kalau kami ya, kami Islam, definisi bohong adalah kami kaum kontekstual, nggak tekstual seperti Anda. Kontekstual. Ditanya Bohong definisi adalah bohong malah definisi bohong. Nah ini sesuatu yang ketika jujur maka akan membahayakan. Maka Nah, ini namanya bohong. makanya
Bohong Makanya dalam ketika agama 3 Islam hal itu, nanti dulu kebenaran dong. dalam agama Islam itu ya Kamu dusta tadi itu. udah ngomong. Contoh, kalau mereka jujur, kelihatan salah mereka ini mengakui kayaknya. menyembah Muhammad, bubar agama Islam. Makanya Kelihatan tidaklah orang berbohong takut orang salah sama- Islam yang orang pura-pura takut salah itu mengatakan kelihatan, tidak Bos. menyembah Muhammad. Ini orang takut kalah debat itu sudah Mereka kelihatan. yang Gitu nyata. begini. Coba satu-satu. Loh, Kita kan selesaikan. sudah jelas definisi berbohong Debat. Wah, menurut jelas Anda gimana? adalah mengatakan sesuatu yang kalau Kalau itu jujur jelas, mendapat masalah kan nggak gitu kan? jelas, Bos. Makanya nggak jelas kayak gini. Apa ini? Padahal definisi bohong yang benar bukan itu. Definisi bohong adalah sebuah pernyataan di mana pernyataan itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Contoh. Itu yang kamu salah. Misalnya, Itu yang kamu salah. di dalam air, di dalam ini, gelas ini kosong. Tapi ketika saya katakan kamu berisi, nggak nah itu berani bohong. debat, Karena nggak saya berani mengeluarkan debat sama satu saya, statement Bos. yang tidak Debat sesuai lah. dengan keadaan yang sebenarnya. Nah sekarang, menurut Muhammad, Debat lah, masa perkara ngomong apa yang paling sendiri dibenci terus? oleh dia? Debat lah, ayo debat dulu tadi. Kok kamu melintir? Menurut ke sana, Muhammad perkara apa kemari? yang dibenci oleh Ini dia? belum selesai, kamu ke sana lagi. Belum selesai. Nah, ini, saya bahas ini. Menurut Muhammad perkara apa yang dibenci oleh dia? Semua, Bos. Gimana nih? Debat ya, debat yang fair. Satu. Ya, perkara apa yang jawab. dibenci oleh dia? Apa? Bohong. Bohong. Oke. Muhammad membolehkan bohong nggak dalam 3 hal? Dalam 3 hal itu, kamu baca lagi tadi, tidak disebut pembohong. Berarti tidak disebut berbohong orang yang berbohong. Makanya ngomong sama Muhammad harus menghilangkan akal sehat. Itu bohong. Tidak disebut berzina orang yang berzina dalam keadaan beriman. Sama istri. Tidak disebut berbohong orang yang berbohong dalam keadaan kepepet. Makanya Muhammad Debat kok kayak gini dah. orang yang Gini. berbohong tidak Baca dikategorikan lagi berbohong kalau dia kepepet, kata Muhammad. Jadi Itu yang menurut kamu- Muhammad, tidaklah maling orang yang maling dalam keadaan beriman. Tidaklah berzina orang yang berzina dalam keadaan beriman. Ini gimana? Makanya saya bilang, berhenti kalian dari ngikutin orang seperti Muhammad. Kalian juga berhenti menyembah tiang, menyembah salib. Itu apa? Gak ada nyalanya, Bos. Menyembah Itu apa salib. itu? Yang bersihin kalian. Coba. Masa Coba. Tuhan mati. Gini. Masa Tuhan disalib. Baik, Itu sebentar. apaan, Gini. Bos? Coba kamu tunjukin di gereja saya ada orang nyembah tiang. Kalau ada, saya terjun dari Ka'bah. Ya kan? Ya. Itu banyak itu rumah-rumah, ada patung, ada salib. Itu apa itu, Bos? Orang Rumah ada yang patung, punya ada akal salib. mana nyembah barang mati itu, Bos? Coba Orang yang saya tanya, kalau kamu ke gereja saya atau ke gereja orang-orang Kristen lah, coba tunjukin mau di lah. situ ada orang Kristen nyembah tiang mana? Ya itu. Kamu itu nyembah tiang. Itu. Kamu Udah, nyembah kamu kebodohan. bubar dulu. Nyembah Nah, kejujuran. kerjamu. Kejujuran yang sampai ke Nah, jurang. kerjanya Ya, kamu. nyembah tiang. Ya, teman-teman, saya harus menjemput lagi. Ya, seru ya? Seru dong. Teman-teman, saya harus menjemput dulu. Jadi kita sudahi dulu acara kita. Jangan lupa pantengin ntar malam. Jangan lupa follow akun saya ya teman-teman ya. Follow akun ini ya teman-teman. Supaya nanti kalau waktu saya live tidak ketinggalan ya. Nah teman-teman, seperti biasa ya. Kalau saya menutup acara, jangan langsung lari dulu. Teman-teman, saya katakan sekali lagi. Teman-teman, kita ada program untuk mendirikan rumah apologet di sini teman-teman. Karena sampai hari ini kita belum ada rumah apologet. Edis TV belum ada rumah untuk berapologetnya teman-teman. Ya, jadi kepada teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, kepada teman-teman yang suka kepada channel Edis TV dan ingin supaya Edis TV on air terus-menerus mengudara, teman-teman bisa. Caranya, saya ganti caranya ya teman-teman ya, karena sudah saya hilangkan tautannya di profil.
karena tidak bisa diklik. Caranya teman-teman bisa mensupport saya di yang ada di sini teman-teman, yang ada di layar ini. Sebentar. Nah, itu dia. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot layar ya. Nanti kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa mensupport, membantu saya Edis TV dalam hal mendirikan rumah apologet di sini. Jadi ada kolektenya teman-teman ya. Kalau dikasih kolekte jangan lari gitu. Ya teman-teman ya. Jadi kepada teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, teman-teman bisa support, tangkap layarnya di situ. Silakan. Bagi teman-teman yang belum sempat lihat HP, silakan cepat lihat HP. Nah, karena sebentar lagi akan saya tutup nih. Bagi teman-teman yang di YouTube ya, teman-teman bisa juga menangkap layar yang di YouTube. Silakan. Makasih Pak Agus Ibrahim, makasih. Saya ucapkan makasih teman-teman yang memberikan gift. Saya ucapkan terima kasih teman-teman yang telah mensupport. Semoga teman-teman akhir dari tahun ini kita sudah mendirikan rumah apologet dan kolektor rumah apologet sudah kita tutup ya di akhir tahun ini mudah-mudahan. Oke, saya rasa itu saja teman-teman karena saya harus menjemput dulu. Kita semoga berjumpa lagi di acara nanti malam Edis TV. Jangan lupa terus pantengin saya. Terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang nggak sempat nonton,